Haibodong dan Shoyan mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, dan mereka meninggalkan asosiasi setelah menyelesaikan pertemuan. Haibodong kembali ke klan primer, sementara Shoyan berjalan ke daerah paling ramai di tengah kota. Ada papan prasasti batu yang digantung di atas pintu masuk utama di sebuah kompleks besar di lokasi ini. Karakter yang tertulis di atasnya menyebabkan cukup banyak orang yang lewat tanpa sadar berhenti dan melihatnya. Xiao Mansion. Shoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ada sekelompok besar orang yang mengelilingi kompleks di luar ketika dia tiba. Dia hanya bisa berkedip dan terburu-buru melewati dinding. Beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul ketika sosok Shoyan baru saja melintas. Namun, Shoyan tidak mengelak. Dia menjentikan jarinya dan angin yang deras dengan mudah menerima serangan dari 4 sosok hitam itu. Tidak perlu panik, ini aku. Shoyan secara acak mengalahkan 4 sosok hitam itu dan berbicara sambil tersenyum. 4 sosok hitam itu segera berlutut dengan satu lutut di tanah dan berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalnya. Pemimpin klan, maaf telah menyinggung Anda. Tidak buruk, tidak buruk. Shoyan menjentikan lengan bajunya dengan lembut dan tersenyum kepada mereka. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat dan mengikuti jalan kecil di dalam kompleks. Rumah besar yang ditemukan Xiaoli ini jauh melebihi rumah klan Xiao di kota Wutan, baik dari segi ukuran maupun dari gayanya. Karena anggota klan Xiao sangat berkurang saat ini, kompleks yang besar itu akhirnya tampak sedikit kosong dan sunyi. Shoyan berjalan di samping jalan kecil sebelum ruang tamu yang luas muncul di hadapannya. Ada tawa samar yang dikirim dari dalam aula. Shoyan kemudian perlahan berjalan menuju ruang tamu yang ada. Dia dengan lembut membuka pintu, kemudian masuk ke dalam ruang tamu. Xiaoli dan Xiaoding tiba-tiba berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara pintu yang dibuka. Mereka tersenyum dan pergi menyambut Shoyan. Bagaimana? Rumah besar ini tidak buruk kan? Seseorang tidak bisa mengandalkan uang jika dia membeli rumah sebesar ini. Xiaoli memandang Shoyan yang sedang mengamati tempat ini. Kekuatan yang dimiliki Shoyan saat ini di dalam kekasaran Jiyama itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud. Karena itu, pedagang yang ada secara alami tidak berani untuk keberatan kepada Xiaoli. Ketika dia ingin membeli sebidang tanah ini, mereka bahkan tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Apakah semuanya berjalan lancar? Ya, tentu saja semuanya berjalan lancar. Kami akan dapat mengumpulkan orang-orang dan bertarung sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah 2 hari ini. Shoyan tersenyum saat menjawab. 2 hari dari sekarang? Xiaoding terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa terburu-buru? Jangan beritahu saya bahwa ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain." Ini semua karena Yunsan berencana untuk menikahkan Yunyun dengan Guhe. Dia menggunakan cara ini untuk mengikat Guhe ke sisinya. Jika kita benar-benar mengizinkan mereka untuk menikah dengan sukses, kemungkinan hal itu akan lebih merepotkan di masa depan. Shoyan perlahan menjawab. Senyum di wajahnya sangat berkurang setelah menyebutkan ini. Yunsan ingin menikahkan Yunyun dengan Guhe? Xiaoli dan Xiaoding tanpa sadar berteriak keras. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar kata-kata Shoyan. Ekspresi Xiaoding tenggelam saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran kursi roda. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, memang akan ada masalah. Guhe bukanlah orang biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang dari kekaisaran Jiyama kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan fama dari asosiasi alkemis akan sulit mencapainya. Begitu dia dikendalikan oleh sekte Mystic Cloud, Yunsan akan memiliki lebih banyak tawar-menawar dengannya. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tatapan Xiaoli beralih ke Shoyan saat dia menanyakan beberapa pertanyaan. Tentu kita tidak boleh membiarkan pernikahan ini berhasil diselesaikan. Shoyan tersenyum tipis. Matanya yang menunduk agak tajam saat dia berkata, "Saya akan memikirkan cara untuk menenangkan Guhe. Paling tidak,
kita harus memaksanya sampai dia tidak dapat ikut campur dalam masalah sekte Mystic Cloud. Shirley dan Shodding bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Karena orang ini punya rencana, mereka tidak perlu lagi mengatakan apapun. Kalian berdua harus menetap di klan selama 2 hari ini. Serahkan masalah sekte Mystic Cloud kepada saya. Shoyan menepuk kedua bahu mereka dan tertawa. Saya memang tidak dapat membantu dalam hal seperti itu. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Klan Xiao hanya akan memiliki harapan untuk makmur selama kamu masih hidup. Shodding melirik Shoyan dan perlahan berbicara. Shoyan tersenyum dan mengangguk. Ada seseorang pelayan yang tiba-tiba masuk untuk melapor saat mereka bertiga sedang asik berbicara. Itu karena Yaoya secara pribadi telah mengirim bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil cetak tulang campuran. Sungguh tidak terduga bahwa kecepatan mereka begitu cepat. Sepertinya keluarga kekaisaran memandang binatang ajaib ini dengan sangat penting. Shoyan bergumam pada dirinya sendiri dan mengirim seseorang untuk mengundang Yaoya masuk. Setelah itu, Yaoya memberi salam kepada Shoyan sebelum dia menyerahkan bahan obat yang telah disiapkan untuk Shoyan. Bahan obat yang telah disiapkan Yaoya disimpan dalam cincin penyimpanan kelas rendah. Shoyan memindai cincin itu dan tanpa sadar menampar mulutnya di dalam hatinya. Sebenarnya ada cukup banyak bahan obat di dalam cincin penyimpanan ini. Setidaknya bisa memperbaiki 10 pil cetak tulang campuran. Yaoya hanya tinggal sebentar setelah mengatakan ramuan obat sebelum dia pergi. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Shodding dan Shirley sebelum dia berbalik dan memasuki halaman dalam. Dia menemukan ruang yang tenang dan memerintahkan orang untuk tidak mengganggunya. Shoyan menghela nafas panjang setelah menutup pintu kamar itu. Dia menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Anjing tua Yunsan, tindakanmu ini benar-benar kejam. Seekor anjing yang gelisah bahkan akan melompati tembok. Kelinci yang cemas bahkan akan menggigit seseorang. Kamu memaksaku untuk mendaki gunung sekte Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin hitam pekat di jari Shoyan bergetar, dan sosok ilusi Yaolo perlahan melayang keluar. Dia melirik Shoyan sebelum berkata, sekte Mystic Cloud akan memiliki keunggulan, karena medan pertempuran akan terjadi di sekte Mystic Cloud. Apalagi, mereka juga punya keunggulan dalam hal angka. Hehehe, sepertinya Yunsan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras seperti ini. Shoyan mengangguk sedikit. Ada banyak orang di sekte Mystic Cloud, dan mereka bahkan tahu cara menggabungkan dan membentuk formasi. Shoyan secara pribadi mengalami kekuatan formasi yang terbentuk saat itu. Jadi dia secara alami memahami kekuatan yang mereka miliki. Sepertinya Yunsan mengetahui hubungan antara Yunyun dan kamu. Tindakannya ini mungkin bermaksud untuk membuatmu marah dan mengganggu konsentrasimu. Yaolo menyuarakan pikirannya. Yaolo sangat berpengalaman, karena itu dia secara alami dapat melihat niat Yunsan dalam sekejap. Shoyan terdiam. Bahkan dia mengakui bahwa keadaan pikirannya sedang kacau saat ini ketika dia mendengar bahwa Yunyun dan Gue akan menikah. Alasan mengapa dia memutuskan pertempuran yang menentukan akan diadakan 2 hari dari sekarang itu karena dia agak khawatir bahwa Gue akan benar-benar berdiri di sisi sekte Mystic Cloud. Tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki pikiran yang lain. Saat itu, Shoyan telah bertemu dengan Yunyun yang menggunakan nama Yunzi. Dia bertemu dengannya di pegunungan binatang ajaib. Pemandangan seperti musim semi di dalam gua, pemberian armor, serta Yunzi mengambil risiko untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua keterikatan ini menyebabkan Shoyan tidak dapat melupakannya, terlepas dari seberapa kuat dia berusaha. Yaolo menghela nafas pelan saat dia melihat ekspresi Shoyan yang berubah. Dia membalikkan tangannya, dan gumpalan api putih pekat yang aneh muncul dari cincin penyimpanan sebelum itu menggantung di depan Shoyan. Kamu harus menggunakan ini.
Yaola menjentikan jarinya dan cincin putih pekat itu terbang menuju Shoyan. Shoyan tidak yakin saat melihat cincin putih pekat di tangannya. Perasaan sedingin es yang bercampur dengan panas yang tidak biasa muncul di hati Shoyan. Ini adalah cincin yang dibuat dari bone chilling flameku. Ada cukup banyak bone chilling flame yang disimpan di dalamnya. Namun, itu hanya bisa disimpan selama 5 hari. Sebelum itu akan secara otomatis menyebar dan menghilang. Yaola tersenyum sambil melanjutkan. Ahli dari Hall of Soul mungkin muncul dalam pertempuran besar antara kamu dan sekte Mystic Cloud kali ini. Saya akan campur tangan dan menghentikan mereka saat itu. Namun, saya tidak akan bisa meminjamkan bone chilling flameku pada Anda. Karena itu, cincin ini sementara bisa menggantikannya. Bone chilling flame yang ada di dalamnya cukup bagi Anda untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sekali. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk menggunakannya, kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Shoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yaola agak khawatir dengan pertempuran sengit yang akan terjadi. Pertarungan besar dengan sekte Mystic Cloud akan terjadi 2 hari dari sekarang. Tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang itu. Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung di pihak Anda. Yaola tersenyum dan menghibur setelah melihat wajah Shoyan agak tertekan. Shoyan mengangguk pelan dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dikirim Yaoye. Dia dengan lembut berbicara, "Kalau begitu, pertama-tama saya akan memperbaiki pil cetak tulang campuran. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari binatang ajaib dari Kekaisaran, itu akan memberikan dukungan besar kepada kita." Yaola sedikit mengangguk dan tersenyum. "Secara kebetulan, saya sudah lama tidak melihat pengolahan pil Anda. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak keterampilan perbaikan obat Anda telah meningkat. Karena Anda memiliki 2 jenis api surgawi, itu akan sangat lancar bagi Anda memperbaiki pil obat." Shoyan tercengang saat mendengar evaluasi Yaola. Dia melompat ke tempat tidur, kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat binatang merah yang dia peroleh dari Han Feng saat itu. Shoyan menjentikan jarinya dan nyala api hijau tua muncul sebelum akhirnya masuk ke kuali obat. Mengikuti masuknya nyala api hijau giok, suhu di dalam ruangan secara bertahap naik. Nyala api tercetak di dinding. Itu membuat ruangan seperti oven saat ini. Saat Shoyan tenggelam dalam memurnikan obat, scene berganti di suatu tempat, di mana puncak gunung yang menjulang tinggi dari sekte Mystic Cloud itu tersembunyi dalam kegelapan malam. Cahaya yang kecil dan pekat seperti kunang-kunang yang menutupi seluruh pegunungan. Meski hari sudah larut malam, namun pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat dibandingkan saat siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan. Cahaya lembut berayun di aula yang terpencil. Itu terletak jauh di dalam sekte Mystic Cloud. Cahaya redup menutupi seluruh aula. Itu mengusir rasa dingin yang tersisa di dalamnya. Aula besar itu kosong. Hanya seseorang yang mengenakan jubah putih yang berada di tengah aula. Yunyun duduk bersila di atas kasur. Wajah yang anggun dan cantik dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa saat ini. Yunsan datang untuk berbicara dengan dia sebelumnya, menyebabkan tubuhnya turun ke kondisi sedingin es. Menikah dengan gue? Rasa dingin di hati Yunyun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yunsan. Yunsan saat ini sangat berbeda dengan gurunya yang penuh kasih saat itu. Mata indah Yunyun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat. Tangannya kemudian terkepal erat saat ini. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak, "Karena kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan dirimu. Mengapa Anda harus bertindak seperti itu?" Tidak terduga bahwa meskipun dogi Anda disegel oleh Yunsan, indera Anda masih setajam ini. Tawa pahit dan desahan perlahan terdengar di aula.
Setelah tangisan Yunyun terdengar, segera sosok manusia besar perlahan muncul dari sudut tempat di aula. Dari tampang wajah yang familiar itu, dia secara mengejutkan adalah Pilking Guhe. Itu ternyata kamu. Yunyun juga kaget saat melihat Guhe muncul. Dia segera mengangkat alisnya dan dengan dingin tertawa. Guhe, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar orang seperti itu, memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan. Guhe juga tercengang saat mendengar tawa dingin Yunyun. Dia segera memahami sesuatu dan berbicara dengan suara yang pahit. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini adalah niat Yunsan. Dia bertanya padaku tentang perasaanku terhadapmu. Terlebih lagi, aku sungguh menyukaimu. Jika kamu tidak menikah denganku, apa yang bisa dilakukan meskipun itu niatnya? Tatapan Yunyun berkedip saat dia menatap Guhe. Nadanya agresif meskipun dokinya telah disegel. Di bawah sikap Yunyun ini, Guhe tidak dapat bereaksi sedikit pun. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas. Saran Yunsan memang sangat menarik bagiku. Ini bukanlah Anda tidak tahu perasaan saya terhadapmu, tetapi Anda hanya memilih untuk melupakannya. Kamu adalah teman yang sangat sulit didapatkan. Yunyun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jika kamu masih memikirkan hubungan masa lalu kita, kamu harus menolak saran guru. Dengan begini, kita tetap bisa berteman di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Gue perlahan menghirup udara saat dia melihat wajah sedingin es Yunyun. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan. Itu karena Shoyan kan? Kamu telah menolakku karena dia. Wajah Yunyun tiba-tiba berubah saat nama akrab itu terdengar. Dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Yunyun, aku bukanlah orang bodoh. Yunsan telah memberitahuku semua hal tentang itu. Sekarang, aku memikirkannya. Kamu telah melakukan tindakan untuk menyelamatkan Shoyan saat dia dikejar oleh ras ular saat itu. Ekspresi gue agak pahit. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Namun, bahkan hari ini, dia tidak berharap dirinya masih tidak bisa mengalahkan bocah kecil itu. Bibir merah Yunyun bergerak. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya yang cerah melirik gue sebelum dia berbicara. Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Saya hanya akan bertanya, apakah Anda bersedia menolak saran guru? Gue terdiam. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan suara yang agak dalam. Aku layak untukmu. Selain itu, tidak mungkin antara kamu dan Shoyan bersatu. Anda tidak perlu repot-repot dengan masalah saya. Apalagi, hak apa yang Anda miliki untuk mengontrol saya? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk hal itu. Yunyun dengan dingin menenggur Guhe. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika itu adalah sesuatu yang saya tidak ingin lakukan, bahkan guru tidak dapat memerintahkan saya untuk menyetujuinya. Jika Anda benar-benar berniat keras kepala dengan cara Anda bisa datang dan menikahi mayat saya saat itu. Semua karena anak kecil itu. Gue berteriak dengan suara rendah. Kemarahan segera melonjak di wajah Guhe ketika dia mendengar bahwa Yunyun benar mengancamnya dengan kematiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, keterampilan pengobatanmu terkenal di Kekaisaran Jiyama. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih luar biasa dariku. Mengapa Anda perlu melakukan hal semacam ini yang tidak diinginkan orang lain? Yunyun dengan lembut mengencangkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang lemah. Tapi aku menyukaimu. Gue meraung dengan marah. Dalam hal apa saya lebih rendah dari orang itu? Dia hanyalah anak kecil. Apakah dia layak bagimu dan membuat Anda bertindak seperti ini? Yunyun juga menghela nafas pelan saat melihat gue sekeras ini. Dia akhirnya berhenti berbicara lagi saat dia perlahan menutup matanya dan mengabaikan gue. Kemarahan gue meningkat
ketika dia melihat bahwa Yunyun bertindak seperti ini. Namun, dia tidak berani melawan wanita di depannya ini yang selalu dia cintai dan hormati. Dia segera mondar-mandir di aula untuk waktu yang lama. Sebelum dia secara bertahap memulihkan emosinya, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan memang telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Nama itu baru saja terdengar ketika wanita dengan mata tertutup itu sekali lagi membuka matanya yang cerah untuk menyapu Guhe. Guhe tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat bahwa hanya menyebutkan namanya menyebabkan Yunyun bereaksi dengan cara ini. Tidak disangka, setelah menjadi begitu sombong selama bertahun-tahun, dia benar-benar akan ditekan oleh seorang bocah lelaki sampai pada titik di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Namun, kamu seharusnya tidak terlalu cepat bahagia. Meskipun dia sekarang telah melakukan kontak dengan faksi lain di dalam kekaisaran, Anda juga harus mengetahui kekuatan besar dari sekte Mystic Cloud. Yunsan juga lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah melonjak selama 3 tahun terakhir ini, peluangnya untuk mengalahkan Yunsan masih cukup rendah. Terlebih lagi, jika dia gagal kali ini, kemungkinan Yunsan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu singkat, orang yang disebut Xiaoyan ini mungkin benar-benar tersingkir dari Kekaisaran Jiama. Guhe berbicara dengan suara yang lemah. Apalagi pada saat itu, kamu juga akan bisa benar-benar bebas. Wajah Yunyun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata dari Guhe. Tetapi tangan di bawah lengan bajunya dikencangkan. Beberapa emosi yang rumit melintas di matanya yang menunduk. Itu seperti yang dikatakan Guhe. Kekuatan sekte Mystic Cloud saat ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat jelaskan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa menyapu seluruh Kekaisaran Jiama. Dari aura yang dia rasakan saat itu, kekuatan Xiaoyan saat ini mungkin cukup kuat. Namun, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yunsan yang sudah berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, jika Xiaoyan benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan sekte Mystic Cloud, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan terlalu baik. Wajah Yunyun tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran saat dia memikirkan hal ini. Orang ini terlalu keras kepala. Saat itu, dia beruntung melarikan diri, tetapi sepertinya dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Guhe di sampingnya menatap Yunyun. Dia secara alami melihat kecemasan di wajahnya. Api yang tidak diketahui di hatinya semakin kuat saat ini. Kekhawatiran semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selama Xiaoyan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Guhe mengerutkan kening dan berbicara. Ekspresi Yunyun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es. Dia melirik Guhe sebelum berbicara dengan suara dingin. Tidak perlu khawatir, saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda masih ingin berteman di masa depan, sebaiknya Anda menolak saran guru. Jika Anda benar-benar menginginkan kecantikan, ada banyak kecantikan di dunia ini yang bahkan lebih cantik dari saya. Mengapa Anda ingin membuang waktu Anda untuk saya? Mendambakan kecantikan? Kalimat dari Yunyun ini membuat marah Guhe sampai wajahnya berkedut. Guhe meraung dengan marah. Apakah aku sudah memperhatikan wanita lain selain dirimu selama ini? Ketika Anda adalah pemimpin sekte Mystic Cloud, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menstabilkan situasi. Kapan saya telah menyuarakan kepahitan? Kapan saya telah meminta kompensasi sekecil apapun? Wajah dingin Yunyun perlahan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah memerah Guhe. Dia menghela nafas pelan dan berbisik, "Kakak Guhe, Yunyun tidak akan pernah berani melupakan bantuanmu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena rasa terima kasih.
Xiaoyan dan aku tidak seperti apa yang kau bayangkan. Gue hanya tertawa getir saat mendengar suara lembut Yunyun. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan memikirkan masalah ini dengan baik. Setelah masalah ini selesai, saya akan meminta Yunsan untuk melepaskan segel di tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan menemani Anda kemanapun Anda pergi." Yunyun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat orang ini sebenarnya sangat keras kepala. Aku khawatir 2 hari dari sekarang akan menjadi waktu di mana Xiaoyan dan Sekte Mystic Cloud akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Anda harus memperhatikan hari itu. Jangan memarahi Yunsan. Gue merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Wajah Yunyun sedikit berubah. Dia sekali lagi mengencangkan tangannya yang halus. "Hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu." Gue menghela nafas sekali lagi saat melihat Yunyun tidak bereaksi. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum dia keluar, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia berkata, "Itu benar. Menurut apa yang saya tahu, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian yang berada dalam area terlarang sekte. Jika saya menebak dengan benar, Yandran yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun akan segera keluar." Gue tidak terus tinggal setelah mengatakan ini. Pintu besar aula didorong terbuka sebelum tubuhnya perlahan menghilang. Pintu besar yang berat itu sekali lagi perlahan menutup dengan erat setelah gue pergi. Mata cerah itu tertegun saat dia melirik ke arah gue yang telah menghilang. Sesaat kemudian, kepuasan berangsur-angsur melonjak di mata Yunyun. Yandran akhirnya akan keluar dari retretnya. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.